Assalamualaikum Syederalun. Masjid Raya Labuy dibangun pada tahun 1612 Masehi, yang mulanya diawali kedatangan Sultan Iskandar Muda. Kala itu Sultan Iskandar Muda memang sering berkeliling dan singgah di berbagai daerah untuk mempersatukan umat Islam. Dalam upaya tersebut, beliau juga memprakarsai pembangunan masjid ini serta dibantu dengan masyarakat sekitar. Pembangunan pun dilakukan secara gotong royong. Bahkan konon para warga berbaris hingga 30 km dari Kecamatan Muara Tiga hingga ke Labuy untuk mengangkut batu secara estafet. Dalam proses pembangunan masjid, sempat juga didatangkan arsitek bangunan dari Cina untuk mendesain tempat ibadah ini. Awal mulanya bangunan Masjid Raya Labuy beratapkan daun rumbia dan dindingnya terbuat dari batu yang bercampur dengan kapur. Pada masa itu banyak kegiatan keagamaan yang berpusat di Masjid Raya Labuy. Puluhan hingga ratusan santri datang berbondong-bondong dari berbagai daerah seperti Aceh Barat, Aceh Timur, dan Pidi datang untuk belajar Islam. Pada masa itu, masjid ini juga pernah dijadikan sebagai Masjid Kerajaan Pedir atau Masjid Kabupaten. Selain itu, di sekitar masjid juga dibangun semacam benteng pertahanan yang mengitari masjid. Benteng ini dikenal dengan nama Diwai. Namun, kini benteng tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi keindahannya karena telah diruntuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, Masjid Raya Labuy tercatat sudah 3 kali mengalami renovasi. Renovasi terbesar yang pernah dilakukan yaitu ketika adanya gagasan untuk pembangunan masjid baru, namun bangunan lama tetap harus dipertahankan. Akhirnya, masjid lama digeser sedikit ke samping bangunan masjid baru. Peletakan batu pertama pembangunan masjid baru dilakukan oleh Bupati Pidi yang kala itu disandang oleh Nurdin Abdurrahman. Beliau pula yang berinisiatif mengubah nama masjid yang semula menjadi Potemeruhum menjadi Masjid Raya Labuy. Kini selain menjadi pusat kegiatan keagamaan dan ibadah umat Islam, masjid ini juga dilestarikan menjadi cagar budaya di Kabupaten Pidi. Tak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, Masjid Raya Labuy juga memiliki keindahan arsitektur yang cukup menawan. Pengunjung bisa melihat kubah besar yang berwarna biru muda di atas masjid tersebut. Selain itu, pilar-pilar penyangga bangunan masjid pun sangat indah. Ketika Sultan Iskandar Muda singgah di daerah Pidi, beliau meninggalkan tongkat yang dikenal sebagai tongkat Potemeruhum. Tongkat ini memiliki panjang sekitar 1,2 meter, memiliki berat 5 kg, serta beruas-uas seperti layaknya tebu. Tongkat berwarna keemasan ini sesungguhnya berfungsi sebagai penjangga untuk khatib ketika khutbah di mimbar. Namun konon tongkat yang kini digunakan tersebut hanya sebuah replika, karena tongkat yang asli kini hanya dipajang di lemari kaca dekat mimbar masjid. Konon tongkat ini memiliki 2 replika. Yang satunya dimasukkan ke dalam sumur yang bisa dijumpai wisatawan di halaman Masjid Raya Labuy. Selain tongkat Potemeruhum, di Masjid Raya Labuy juga masih menyimpan satu peninggalan bersejarah yang tak kalah menariknya. Peninggalan tersebut adalah sebuah mimbar yang dulunya merupakan hasil karya dari seorang pengrajin Cina. Mimbar ini tak kalah tuanya dengan masjid dan diperkirakan berusia ratusan tahun. Meskipun telah berusia ratusan tahun, keindahan mimbar ini tetap terjaga dan dilestarikan. Dilakukan beberapa perbaikan dan renovasi pada mimbar ini, seperti pengecatan mimbar dengan warna emas sehingga tetap cantik dan bernilai seni tinggi. Wisatawan bisa melihat keunikan mimbar ini dengan masuk ke dalam Masjid Raya Labuy.
Bangunan yang memiliki luas sekitar 922 meter persegi dan berdiri di lahan seluas 10.800 meter persegi ini tak hanya memiliki daya tarik pada keindahan bangunan dan peninggalan bersejarah saja, tetapi ketika wisatawan berkunjung ke Mesir Raya Labuye juga akan dimanjakan dengan pemandangan alam sekitar yang sangat asri berupa persawahan dan pepohonan rindang. Setelah melihat keindahan mimbar serta tongkat yang berusia ratusan tahun tersebut, wisatawan bisa menikmati angin sepoi-sepoi yang tiada hentinya berhembus. Di dalam halaman masjid juga terdapat balai-balai dan taman yang bisa digunakan wisatawan untuk beristirahat serta menikmati keindahan masjid. Itulah sedikit sejarah tentang Masjid Raya Labuye. Koreksi di bawah ya jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.